buhul-buhul sihir atau benda-benda sihir yang di zaman modern ini ya, yang sulit untuk dicerna. Halo, selamat malam teman-teman semua yang ada di seluruh belahan dunia. Bertemu kembali dengan saya Bang Lo ya, untuk berbagi pengetahuan tentang hal-hal sakit-sakit akibat gangguan roh jahat ataupun gangguan-gangguan roh-roh jahat atau santet atau ilmu peda atau sihir yang mengganggu usahamu. Nah, teman-teman semuanya, sebelum saya menceritakan atau membagi pengetahuan tentang buhul-buhul sihir atau benda-benda sihir yang di zaman modern ini ya, yang sulit untuk dicerna akal sehat manusia, tetapi itulah kenyataannya ya. Dan buhul-buhul sihir ini teman-teman bukan buhul-buhul sihir yang kebanyakan yang selama ini dilakukan orang ya. Tapi buhul sihir kali ini yang saya bahas adalah ini beda dari yang lain ya. Jadi dia tidak kebanyakan diketahui orang. Nah, teman-teman, sebelum saya berbagi pengetahuannya, saya Bang Lo mengucapkan syukur dan terima kasih ya atas kesehatan, keselamatan yang diberikan Yang Maha Kuasa kepada kita semuanya, terlebih kepada saya dan juga teman-teman semua yang ada di seluruh belahan dunia. Dan saya Bang Lo juga mengucapkan syukur dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau bergabung dan berlangganan di channel saya Bang Lo Ken untuk mengikuti live terapi pembersihan dan pelepasan ikatan sihir, ikatan santet, ikatan pelet yang ada pada tubuh teman-teman semuanya. Ya, pada live terapi saya adalah untuk menghancurkan sihir tersebut sampai ke akar-akarnya. Nah, teman-teman, terima kasih juga yang sudah membantu menekan tombol subscribe di pojok bawah video ya. Semakin saya semangat untuk buat konten ya, semakin naik subscribernya, saya akan semakin semangat untuk buat konten, berbagi pengetahuan kepada teman-teman semuanya. Dan terima kasih juga yang sudah menekan notifikasi loncengnya sehingga update selalu video-video yang saya upload. Dan terima kasih juga yang sudah membantu menekan like atau jempol serta memberikan komentar dan bagikan video-videonya. Nah, teman-temanku semuanya, pada malam ini ya saya akan membeberkan sedikit bahwa pada masa kebelakang ya, buhul-buhul sihir ini atau benda-benda pengantar sihir yang dipijak korban yang menjadi sakit ya. Kalau masa-masa yang lalu atau dulu, orang kebiasaannya menggunakan yang namanya tanah kuburan ya. Tanah kuburan, kemudian air mandian mayat atau air kembang yang sudah dimantrai ya. Nah, kemudian beras kuning ya toh. Nah, itu dulu teman-teman. Sekarang sudah bergeser ke arah yang lebih canggih, yang sangat-sangat sulit diterima akal sehat manusia sebagai benda pengantar sihir atau buhul sihir. Nah, ini kebanyakan dilakukan di halaman ataupun di depan usahamu atau tokomu. Nah, apa itu benda-benda sihir yang sekarang yang sulit diterima akal sehat atau sulit dipercaya sebagai benda pengantar sihir ya? Kalau sudah air mandian mayat sudah jelas ya toh, disiram ya kan, nampak bekasnya. Tanah kuburan ditaburkan di halaman rumahmu ataupun di depan tokomu, nampak jejaknya kan begitu. Nah,
kalau sekarang teman-teman, dia beralih ke arah yang sulit untuk dipakai akal sehat, ini sebagai benda pengantar sihir atau santet yang menutupi usahamu ataupun rumahmu, yang mengganggu rumahmu. Apa itu benda itu? Saya membagi menjadi dua teman-teman untuk saat ini ya. Satu, batu-batu kecil ya, batu-batu kerikil kecil itu, batu-batu itu ada yang tajam-tajam juga. Nah, ini batu-batu ini ditaburkan di halaman rumah ya, di halaman rumah ya, nggak banyak dia, hanya 3, 4 gitu kan ya, bisa sampai 7 gitu atau 9 ya kan. Nah, ini teman-teman ya, benda ini ya, saya tidak bisa definisikan ini dari mana diambil ya. Tapi kebanyakan klien saya yang mengalami sakit akibat santet atau usahanya ditutup ya, belakangan ini muncul metode-metode baru yang membuat orang tidak curiga kalau batu-batu kerikil ini sebagai benda untuk mengantarkan sihir atau buhul sihir yang membuat usaha seseorang itu seperti tertutup atau sepi pengunjung, sehingga orang ini mengalami kebangkrutan, kan begitu. Nah, kemudian ya, benda-benda sihir ini kayak batu-batu kerikil ini teman-teman ya, ini biasanya memancarkan energi yang menyebabkan orang tidak melihat usahamu atau kepalamu pusing-pusing ya, kepalamu sakit-sakitan karena kau akan melewati benda ini, kau langkahi, kau lewati di halaman rumahmu ataupun halaman tokomu atau usahamu. Jadi benda-benda batu-batu kerikil inilah teman-teman yang zaman saat ini sering digunakan orang untuk mengantarkan santet ataupun mengirim sihir atau roh jahat yang bernaung di dalam batu tersebut yang sudah dimantrai tersebut dari tempat keramat ya. Ini digunakan untuk membuat seseorang usahanya tutup dan juga membuat rumah tangganya menjadi kacau, dan juga menjadi rumah itu semacam kayak rumah itu memiliki semacam ketidakenaan ya, hawanya panas ya. Jadi benda-benda batu-batu kerikil ini teman-teman yang saat ini banyak digunakan sebagai media buhul pengantar santet. Jadi roh jahat itu bernaunglah di situ kan gitu. Nah, yang kedua adalah pasir. Ya, pasir. Nah, pasir ini biasanya ya sama kayak tanah kuburan tadi, ditabur. Ya, ditabur di halaman usahamu dan tokomu. Dia nggak akan banyak itu taburan, sedikit itu taburkannya. Tapi yang pasti kau akan melangkahinya. Ya, kau melangkahinya, kemudian ya ada di dekatmu ya. Nah teman-teman semuanya, bagaimana cara untuk mengetahuinya? Kau bersihkan dulu. Sore udah tutup usahamu atau rumahmu, sore sapu bersih ya. Besok pagi kau bangun, ada benda-benda batu-batu kerikil atau pasir yang tidak pada tempatnya di halaman rumahmu, kemarin tidak ada, tiba-tiba ada, bisa dicurigai itu sebagai benda pengantar sihir atau santet atau penyakit yang mengganggu tubuhmu, pikiranmu, dan yang menutupi usahamu ataupun rezekimu ya. Jadi kedua benda ini teman-teman ya, mungkin berpikiran begini, tadi mungkin anak-anak main-main lempar-lempar batu. Nah, mungkin begitu pikiran manusia normal, tetapi kenyataannya belakangan ini ya, kedua benda ini, batu kerikil kecil-kecil dan pasir ini, banyak digunakan sebagai media penghantar roh jahat atau sihir atau santet yang mengganggu tubuhmu dan juga yang mengganggu rumah dan usahamu ataupun tokomu ya. Saya selalu menekankan kepada teman-teman dan klien-klien saya, bersihkan, jangan dibiarkan, nanti lama-lama bangkrut ya. Lama-lama nanti bangkrut. Jadi saya menggunakan biasanya minyak versi 6 untuk membersihkannya ya. Jadi biasanya saya gunakan minyak versi 6 ini yang sudah saya lakukan ini ya, untuk membersihkan roh-roh jahat tersebut di halaman rumahmu ya. Ambil air 1 ember, ambil garam 1 atau 2 sendok, masukkan ke dalam ember, air kamar mandi ya. Ini ambil 3 sendok dan aduk dan berdoa dan siramlah ke halaman usahamu atau halaman rumahmu. Itu cara saya untuk klien-klien saya untuk membersihkan sihir atau roh-roh jahat ataupun santet atau penyakit tidak jelas akibat perbuatan jin atau mantra-mantra
manusia di luar sana untuk menjahati tubuh dan pikiran dan usahamu dan rumahmu. Ya, baik teman-teman semuanya, kalau ada yang tertarik dengan minyak versi 6 tersebut, silakan chat di WA admin samping judul. Ya, silakan chat di situ. Dan teman-teman, semoga pengetahuan singkat ini bermanfaat untuk orang banyak di luar sana. Saya Bang Lu mengucapkan syukur dan terima kasih, dan sehat selalu. Alafi amisu.